Pada sore hari, 17 Oktober 1814, sebuah tragedi aneh dan tragis melanda distrik St. Giles, kawasan padat penduduk miskin di pusat London. Kejadian ini kelak dikenal sebagai The London Beer Flood. Peristiwa bermula di Horse Brewery, sebuah pabrik bir besar milik perusahaan Mews Co. yang terletak di Tottenham Court Road. Di dalam gudang utama, berdiri tangki kayu raksasa setinggi lebih dari 6 meter yang menampung sekitar 3.500 barel bir porter, kira-kira setara dengan 1,4 juta liter. Tangki ini diperkuat dengan besi cincin besar yang mengikat kayu, sebagaimana lazimnya teknologi pembuatan bir waktu itu. Sekitar pukul 5 sore, salah satu cincin besi raksasa itu patah. Ledakan keras terdengar, membuat pekerja di pabrik terkejut. Tidak lama kemudian, tekanan dari isi tangki yang pecah menyebabkan tangki-tangki lain di dekatnya ikut rusak. Dalam sekejap, dinding gudang jebol. Gelombang bir hitam pekat meluncur deras ke jalan-jalan sekitarnya. Limpahan bir itu membentuk arus setinggi hampir 4 meter. Rumah-rumah kecil di kawasan St. Giles, banyak diantaranya dihuni keluarga miskin dengan kondisi bangunan rapuh, langsung dihantam. Beberapa rumah runtuh, dindingnya roboh diterjang cairan yang biasanya dianggap sebagai minuman, bukan ancaman maut. Korban terbesar jatuh di sebuah rumah duka di sekitar tempat kejadian. Saat itu, sekelompok orang sedang berkumpul untuk melayat seorang anak kecil yang baru meninggal. Gelombang bir menerobos masuk dan menelan ruangan tersebut, menewaskan sebagian besar pelayan. Total, 8 orang tewas akibat peristiwa itu. Mereka sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak yang terperangkap di ruang sempit atau terhantam reruntuhan bangunan. Selain korban jiwa, banyak pula yang terluka. Laporan-laporan saat itu menyebutkan suasana sangat kacau. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri, sementara yang lain histeris mendengar jeritan dari bawah reruntuhan. Di sisi lain, ada pula cerita tentang orang-orang yang berusaha menampung bir menggunakan panci atau ember, memanfaatkannya sebelum surut. Namun, upaya itu kecil dibandingkan kepanikan yang terjadi. Bau menyengat dari bir yang meresap ke tanah dan dinding, bertahan berhari-hari, membuat suasana kawasan itu semakin suram. Setelah bencana, perusahaan Mews Co. dibawa ke pengadilan. Namun, kasus ini dianggap sebagai act of God atau kecelakaan tak terduga. Act of God, istilah hukum yang dipakai di Inggris sejak abad ke-18 untuk menunjuk pada kejadian yang dianggap tak terduga, tak terhindarkan, dan di luar kendali manusia. Tidak ada kompensasi besar yang diberikan kepada korban, meskipun perusahaan mendapat keringanan pajak untuk membantunya menutup kerugian akibat bir yang hilang. Tragedi itu meninggalkan bekas mendalam bagi warga London. Banjir bir yang awalnya terdengar seperti sesuatu yang aneh atau bahkan konyol, ternyata nyata-nyata membawa maut dan duka. Hingga kini, The London Beer Flood dikenang sebagai salah satu kecelakaan industri paling tidak biasa dalam sejarah Inggris. Sebuah peristiwa yang memperlihatkan rapuhnya teknologi saat itu. Dan betapa sebuah kegagalan sederhana bisa menjelma bencana besar di tengah kota padat penduduk. Mengapa tangki bisa pecah? Tangki di Horse Brewery menampung sekitar 3.500 barel, 1,4 juta liter, bir porter. Tingginya lebih dari 6 meter. Tekanan pada bagian bawah tangki luar biasa besar, terutama karena minuman berkarbonasi menghasilkan gas tambahan. Tangki dibuat dari papan kayu tebal yang disatukan dengan cincin besi besar. Seiring waktu, besi bisa melemah karena korosi, tekanan, dan perubahan suhu. Bir porter adalah salah satu jenis bir yang muncul di London pada awal abad ke-18. Warna khasnya gelap kehitaman. Dinamakan porter karena sangat populer di kalangan buruh, kuli pelabuhan, dan pengangkut barang, porters, di London. Mereka suka jenis bir ini karena harganya terjangkau, cukup mengenyangkan, dan bisa disimpan lebih lama tanpa cepat rusak. Laporan pekerja menyebutkan, sehari sebelum kejadian, salah satu cincin besi sudah bergeser. Namun, itu dianggap hal biasa, karena cincin seringkali harus disetel ulang secara berkala. Tidak ada yang mengira, hal itu bisa menyebabkan ledakan tangki. Saat satu tangki besar pecah,
bir yang keluar dengan tekanan menghantam tangki-tangki lain di sekitarnya. Akibatnya, beberapa tangki ikut jebol, menambah besar volume bir yang melanda jalanan. Pengadilan menyatakan peristiwa ini sebagai act of God, sehingga pemilik tidak dihukum. Namun, bagi masyarakat miskin di St. Giles, putusan itu terasa tidak adil, sebab korban tewas dan rumah-rumah hancur tidak mendapat kompensasi memadai. Perusahaan Mouseko justru mendapat keringanan pajak untuk menutup kerugian akibat bir yang hilang. Hingga kini, peristiwa ini sering disebut sebagai salah satu bencana paling aneh dalam sejarah Inggris. Di London, kisah ini kadang diceritakan dalam tur sejarah kota, sebagai pengingat betapa sesuatu yang dianggap biasa, seperti bir, bisa berubah menjadi bencana. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.